Filsuf bajingan usulkan judi online dilegalkan dan hasilnya dipakai untuk membangun ibu kota negara. What? Ya, selamat datang di Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, kita cerita-cerita saja ya. Kalau bicara tentang filsafat jangan dibawa tegang. Sebab banyak orang yang berpikir belum tepat untuk menyimpulkan bahwa filsafat itu adalah ilmu yang membuat orang ya berada di dalam kesulitan yang ekstrim dalam konteks berpikir. Saya kira tidak ya. Segala sesuatu yang sulit selalu ada titik lemahnya. Tapi kita tidak bahas soal itu secara teknikal. Kita mau bicara dulu aspek filsafat dalam konteks ranah politik dan kebijakan terkait dengan problem-problem sosial ya, problem-problem kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tema atau topik terkait dengan usulan seorang filsuf ya yang mengusulkan karena penyakit sosial judi online ini betul-betul mempertanyakan kehadiran negara dalam rangka untuk memerangi atau menjawab, merespon ya problem sosial ini dengan tentu kebijakan-kebijakan yang prinsipnya tidak membawa masalah atau melahirkan masalah baru lagi. Nah, disinilah persoalan tadi filsuf yang mengusulkan agar judi online itu dilegalkan ya, dan kemudian hasil dari pajaknya atau apapun itu kemudian digunakan untuk membangun IKN. Saya kira ini sebuah usulan yang menurut saya ya bermasalah berat ya. Dari sisi motivasi saja sudah bermasalah. Karena saya yakin seorang filsuf tentu pada awalnya tidak akan berpikir tentang sebuah motivasi yang seperti itu. Nah, saya ingin membagi cerita lagi pengalaman pada saat studi ya. Masih di ranah Bulak Sumur di Yogyakarta, teman-teman. Terkait dengan dua kisah. Kisah yang pertama adalah ketika kami menjadi mahasiswa baru, ya waktu itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2017 ya, kalau tidak salah ya. Di situ saya kami berkenalan ya, memperkenalkan diri dan salah seorang kawan saya dia memperkenalkan diri dia adalah lulusan filsafat dan dia mengatakan saya lama lulus S1 ya karena belajar di filsafat sehingga dosen kami dengan santai mengatakan memang bahwa filsafat itu perlu perenungan yang sangat dalam sekali. Jadi makanya lambat gitu ya. Ya, ini tentu sebagian dari ABC-nya berkuliah. Dan satu hal lagi yang lain ya teman-teman yang juga mengambil bagian dalam sebuah sisi pengalaman yang manis ya yang saya tangguk dari pelajaran seorang dosen kami yang waktu itu beliau belum profesor tapi sekarang sudah profesor ya. Saat itu saya adalah salah seorang mahasiswa yang paling cepat dalam rangka merespon ya, hasil revisi-revisi dari tesis yang saya buat. Jadi kalau baru tesis itu disampaikan catatan-catatan revisinya ya, besok itu saya sudah membawa hasil revisi yang beliau catatkan pada halaman-halaman lembaran baik di pojok di bawah ataupun di samping kiri. Nah, apa jawab dari dosen saya atau dosen pembimbing saya itu? Beliau mengatakan, "Mas, tenang, tenang, tenang." Ya, artinya beliau memberikan gambaran ya, bagaimana air yang diaduk sedemikian rupa itu membutuhkan waktu pengendapan. Jadi dia harus turun mengendap sampai kita bisa melihat manakah air yang bening dan mana hasil endapan. Inilah yang kemudian membawa suatu refleksi bagi saya dalam perjalanan hidup saya untuk tidak gegabah, untuk tidak apa orang bilang tergesa-gesa di dalam rangka untuk melihat sebuah masalah.
letaknya di sini, ya. Persoalannya adalah ketika filsafat ini di dalam konteks wilayah yang penuh kontemplasi dibawa pada sebuah wilayah yang kita sebut sebagai wilayah think fast, ya, atau berpikir cepat, menanggapi isu, muncul satu isu pagi ini, ya sudah menarik sebuah kesimpulan pada menit-menit atau bahkan ya pada hitungan di bawah mungkin detik, ya. Jadi menjadi filsuf yang sifatnya filsuf reaktif, bukan lagi filsuf yang responsif, ya. Reaktif itu kayak seperti ya bahan bakar pertalite dikenakan api menyambar begitu, ya. Seperti itu. Sehingga lebih condong kepada filsuf yang emosional, ya. Filsuf emosional. Ini filsuf yang cenderung akan, menurut saya, akan menemukan banyak kesalahan. Nah, pada sisi rekomendasi filsuf yang menurut saya think fast dan tidak mengalami sebuah proses pengendapan, saya punya keyakinan bahwa terlalu banyak potensi kesalahan yang ada di dalam statement-statement yang disampaikan, ya. Ya, begitu cepatnya statement itu disampaikan tanpa ada sebuah proses filterisasi, proses untuk mencoba untuk melihat kemungkinan alternatif solutif, ya, katakanlah saran-saran yang ingin disampaikan kepada orang itu bahkan dia sendiri tidak pikir, gitu. Jadi ketika seorang filsuf di negeri kita ini yang kita kenal sebagai filsuf bajingan, ya, ini bajingan karena apa? Belum dipikir dia sudah katakan sesuatu, sehingga mengusulkan bahwa judi online yang katakanlah dari sisi offline-nya, dari sisi akumulasi dana, perputaran dananya ratusan triliun, 300 sekian triliun atau lebih dari itu, ya, bahkan ada yang mencatat sampai 600 triliun, sementara dana yang dibutuhkan oleh IKN itu sekitar 480-an, ya, kalau tidak salah, sekitar segitu, ya, untuk bisa menyelesaikan itu sampai pada program 2045. Ini Anda bisa bayangkan, ya, dalam perputaran 1 tahun saja IKN itu sebenarnya bisa dibangun. Tetapi yang menjadi suatu persoalan adalah bagaimana bisa seorang filsuf yang harusnya adalah penuh perenungan, penuh kontemplasi, bisa secepat kilat atau secepat pertamak itu mengusulkan sebuah gagasan yang gak sama sekali tidak dipikir, gitu loh. Ya, bicara tentang melegalkan judi online di tengah-tengah fakta sosial di mana ada jiwa-jiwa atau nyawa-nyawa yang melayang, ada suami yang dibakar, ada yang anak-anak gantung diri, ada yang bercerai, ada yang luntang-lantung, tidak memiliki makanan untuk keluarga dan sebagainya, yang tentu merupakan sebuah akumulasi penyakit sosial yang menumpuk karena disebabkan oleh variabel judi, ya, judi online. Nah, bagaimana kemudian ada seorang filsuf yang kemudian mengusulkan bagaimana dilegalkan? Yang tidak dilegalkan saja seperti itu, ya, apalagi yang dilegalkan. Dan parahnya adalah bagaimana mengusulkan supaya dananya, ya, pajak atau apapun namanya itu dipakai menjadi sumber pembangunan dana IKN. Ini kan apa, ya, bajingan kuadrat, gitu loh. Artinya tidak menghadirkan, ya, sebuah pemikiran yang orang ada hasil kontemplasi untuk bisa memisahkan mana, ya, residu atau endapan sesuatu partikel atau apapun yang tidak dibutuhkan. Jadi ini betul-betul barang yang masih diaduk sedemikian rupa dan kemudian dikasih minum sama orang, dikasih minum oleh publik. Dan ini saya kira sebuah fallacy, ya, sebuah kegagalan dalam berpikir soal seorang filsuf. Jauh lebih baik, ya, karena sekali begini, ketika kita menghadirkan perspektif filsafat dalam konteks menghadirkan statement atau opini-opini di ruang publik, tentunya kita harus berkontemplasi. Dalam hal ini perlu kita melihat motif-motif kita. Apa motif kita sebenarnya? Kalau motif kita itu ingin menyerang, ingin hanya mendapatkan efek kejutan bagi perhatian publik, ya, menyerap perhatian publik dengan statement-statement yang tak terpikirkan itu, saya kira itu sebuah, ya, kerusakan di dalam berfilsafat yang parah, yang harus kita bendung, harus kita hadapi dan kemudian kita pagari dari potensi untuk mempengaruhi cara berpikir, ya, regenerasi muda kita, generasi milenial kita, generasi Z kita, dan generasi-generasi yang akan datang. Anda bisa bayangkan
Jika di Republik ini ada dua jenis filsuf bajingan seperti ini, Anda bisa bayangkan bagaimana rusaknya peradaban nilai-nilai yang ada di dalam ini. Ini bukan persoalan hanya sekedar mau oposisi ya, mau kritis terhadap sebuah situasi. Tugas mulia seorang filsuf itu adalah menghadirkan cinta, love, ya, cinta akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan orang lain. Kemerdekaan yang memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan sebuah kebenaran yang diproduksi pada panggung-panggung politik yang menghalalkan, saya quote, menghalalkan segala cara. Saya kira itu catatan kita teman-teman, nanti kita akan refleksikan dalam konteks yang lain, bukan ahli filsafat.